Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Wicaksono, mahasiswa Teknik Industri dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di kesempatan kali ini atau dalam video ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang manajemen perawatan dengan tema yaitu Reliability Center Maintenance atau bisa disebut juga dengan istilah RCM. Seperti yang sudah banyak kita ketahui atau sudah sering kita dengar terkait dengan maintenance. Maintenance adalah sebuah perlakuan merawat atau memperbaiki suatu komponen agar dapat kembali digunakan atau difungsikan dan komponen tersebut umurnya bisa menjadi lebih panjang. Definisi dari RCM itu sendiri yaitu merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk menjamin agar suatu aset fisik dapat berlangsung terus memenuhi fungsi yang diharapkan dalam konteks operasinya saat ini atau suatu pendekatan pemeliharaan yang mengkombinasikan praktek dan strategi dari preventive maintenance dan corrective maintenance untuk memaksimalkan umur atau lifetime fungsi aset atau sistem atau equipment dengan biaya minimal atau minimum cost. Berdasarkan pakar, RCM dapat berlangsung secara efektif untuk diimplementasikan yaitu dengan apa fungsi-fungsi dan standar-standar prestasi dan kaitannya dengan aset dalam konteks operasinya saat ini. Yang kedua, dengan jalan apa saja aset ini dapat gagal atau memenuhi fungsi-fungsinya. Yang ketiga, apa yang menyebabkan masing-masing kegagalan fungsi. Yang keempat, apa yang terjadi apabila setiap kegagalan itu timbul. Yang kelima, apa saja yang dipengaruhi oleh setiap kegagalan. Yang keenam, apa yang harus dilakukan untuk mencegah setiap kegagalan. Dan yang ketujuh, apa yang harus dilakukan apabila suatu cara pencegahan tidak dapat ditemukan. Dan RCM sendiri itu juga mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama itu untuk mengembangkan prioritas hubungan desain yang mendapat mempersiapkan preventive maintenance. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang berguna dalam pengembangan desain dari item terutama yang berhubungan dengan konsumen berdasarkan reliability. Yang ketiga, untuk mengembangkan preventive maintenance related text yang dapat menerima reliability lagi dan tingkat keamanan berdasarkan pada sistem deterioration. Sedangkan yang keempat, tujuan di atas dapat tercapai ketika jumlah biaya atau total cost yang dikeluarkan untuk melakukan perawatan adalah minimal. Sedangkan RCM itu sendiri juga mempunyai prinsip-prinsip. Yang pertama, RCM itu safety dan economic drive RCM. Yang artinya RCM berhubungan dengan fungsi sistem perawatan sebagai perlawanan pada perawatan dari fungsi komponen secara individual. Faktor yang sangat penting hal itu harus dipastikan pada berbagai harga atau pengeluaran dan efektivitas pengeluaran menjadi kriteria. Yang kedua, RCM is function
oriented. RCM memainkan sebuah peranan penting dalam memelihara fungsi sistem dan peralatan. Untuk yang ketiga, tujuan dari RCM adalah untuk merawat berdasarkan reliability dari desain peralatan atau sistem dan pada saat yang bersamaan mengetahui bahwa perubahan berdasarkan reliability hanya dapat dibuat melalui desain daripada perawatan. Perawatan pada saat yang terbaik hanya dapat mendapatkan dan merawat tingkat reliability yang telah didesain. Yang kelima, bisa diartikan sebuah kerusakan dapat mengurangi kualitas atau fungsi. Nomor 6, RCM mengumpulkan informasi dari hasil yang diterima dan mengembalikannya kembali untuk meningkatkan desain dan perawatan yang akan datang. Untuk dasar-dasar kegiatan RCM itu adalah proses RCM diterapkan untuk mengetahui tugas perawatan agar dilaksanakan dengan baik. RCM digunakan untuk menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga keandalan dan kemampuan perawatan suatu sistem dari sejak perancangan. RCM proses diterapkan saat desain dan tahap pengembangan dan diterapkan kembali. Tepat tahap pengembangan dan diterapkan kembali setepat tahap operasional untuk melanjutkan program perawatan yang efektif berdasarkan pada pengalaman komponen tersebut. Dan untuk langkah-langkah penerapan RCM yaitu 1. Pembuatan fungsional block diagram atau FDB, di mana FDB sebagai langkah awal dalam menggambarkan sistem aliran kerja pada komponen mesin finger joint, digambarkan dengan blok-blok yang saling berhubungan antar komponen mesin finger joint. Yang kedua, identifikasi komponen yang penting untuk di maintenance. Biasanya digunakan metode FMECA dan logic tree analysis. Dan yang ketiga, menentukan penyebab terjadinya kegagalan. Tujuannya untuk memperoleh probabilitas kegagalan dan menentukan komponen kritis yang rawan terhadap kegagalan. Untuk melakukan hal ini, maka diperlukan data yang histori yang lengkap. Yang keempat, mengembangkan kegiatan analisis LTA. Menentukan prioritas equipment yang perlu di maintenance. Mengklasifikasikan kebutuhan tingkat maintenance. Yang kelima, mengimplementasikan keputusan berdasarkan RCM. Dan yang keenam, melakukan evaluasi tindakan dari RCM supaya terjadi proses penyempurnaan. Selanjutnya ada 4 komponen besar dalam RCM. Yang pertama itu adalah preventive maintenance, yang kedua reactive maintenance, yang ketiga predictive testing dan inspection, dan yang keempat adalah proactive maintenance. Untuk preventive maintenance merupakan bagian terpenting dari aktivitas perawatan. Preventive maintenance dapat diartikan sebagai sebuah tindakan perawatan untuk menjaga sistem atau subassembly agar tetap beroperasi sesuai dengan fungsinya dengan cara mempersiapkan inspeksi secara sistematik, deteksi, dan koreksi pada kerusakan yang kecil untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar.
Beberapa tujuan utama dari preventive maintenance adalah untuk meningkatkan umur produktif komponen, mengurangi terjadinya breakdown pada komponen kritis, untuk mendapatkan perencanaan dan penjadwalan perawatan yang dibutuhkan. Dan untuk mengembangkan program preventive maintenance yang efektif, diperlukan beberapa hal yang diantaranya adalah historical records dari perawatan, identifikasi dari semua komponen, peralatan pengujian dan alat bantu, informasi kerusakan berdasarkan permasalahan, penyebab atau tindakan yang diambil. Yang kedua adalah reactive maintenance. Jenis perawatan ini juga dikenal sebagai breakdown, membenarkan apabila terjadi kerusakan, run to failure, atau repair maintenance. Ketika menggunakan pendekatan perawatan ini, equipment repair, maintenance, atau replacement hanya pada saat item menghasilkan kegagalan fungsi. Pada jenis perawatan ini diasumsikan sama dengan kesempatan terjadinya kegagalan pada berbagai part, komponen, atau sistem. Ketika reactive maintenance jarang diterapkan tingkat pergantian part yang tinggi, usaha maintenance yang jarang dilakukan, tingginya presentasi aktivitas perawatan yang akan direncanakan adalah sudah biasa. Jadi, analisa RCM bahwa risiko perbandingan biaya kerusakan dengan biaya perawatan dibutuhkan untuk mengurangi biaya kerusakan. Kriteria untuk mengetahui prioritas dari penggantian atau pergantian atau perbaikan part yang gagal pada reactive maintenance program dapat ditunjukkan sesuai prioritas description-nya yang meliputi emergency, urgent, priority, content, discretionary. Yang ketiga adalah predictive testing atau inspection. Walaupun banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan jadwal preventive maintenance, namun tidak ada yang valid sebelum didapatkan age reliability karakteristik dari sebuah komponen. Biasanya informasi ini tidak disediakan oleh produsen, sehingga kita harus memprediksi jadwal perbaikan pada awalnya. Komponen ini dapat digunakan untuk membuat jadwal dari time-based maintenance karena hasilnya digaransi oleh kondisi equipment yang termonitor. Data dari komponen yang diambil secara periodik dapat digunakan untuk menentukan tren kondisi equipment, perbandingan data antara equipment, proses analisis statistik, dan sebagainya. Komponen ini tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya metode maintenance karena tidak dapat mengatasi semua potensi kegagalan. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa komponen ini sangat berguna untuk menentukan kondisi suatu komponen terhadap umurnya. Sedangkan yang keempat yaitu proactive maintenance. Jenis perawatan ini membantu meningkatkan perawatan melalui tindakan seperti desain yang lebih baik, pemasangan, penjadwalan, dan prosedur perawatan. Karakteristik dari proactive maintenance termasuk menerapkan sebuah proses pengembangan yang berkelanjutan, menggunakan feedback dan komunikasi untuk memastikan bahwa perubahan desain atau prosedur yang dibuat desainer atau manajemen tersebut adalah efektif, memastikan bahwa tidak berpengaruh perawatan yang terjadi dalam isolasi keseluruhan, dengan tujuan akhir mengoptimalisasikan dan menggabungkan metode perawatan dengan teknologi pada masing-masing aplikasi.
Hal tersebut termasuk dalam melaksanakan root cause failure analysis dan predictive analysis untuk meningkatkan efektivitas perawatan, mempengaruhi evaluasi secara periodik dari kandungan teknis dan performa jarak yang terjadi antara maintenance task yang satu dengan yang lain, meningkatkan fungsi dengan mendukung perawatan dalam perencanaan program perawatan dan menggunakan tampilan dari perawatan berdasar life cycle dan fungsi-fungsi yang mendukung. Selanjutnya, komponen RCM dengan metode dasar yang digunakan proactive maintenance. 1. Reliability engineering. 2. Failed item analysis. 3. Root cause failure analysis. Yang keempat, specification for new atau rebuild item atau equipment. Yang kelima, exploration. Yang keenam, rebuild certification atau verifikasi. Yang ketujuh, recurrence control. Yang kedelapan, precision rebuild and installation. Selanjutnya, pengujian dan inspeksi prediktif teknologi atau bisa disebut dengan PTI. 6 teknologi atau pendekatan PTI. Yang pertama itu adalah pemantauan dan analisis getaran. Salah satu PTI yang paling banyak digunakan pendekatan ini berguna dalam menilai kondisi peralatan berputar dan stabilitas struktural dalam suatu sistem. Yang kedua, pemantauan kondisi listrik. Ini termasuk berbagai teknologi dan pendekatan yang menyediakan evaluasi sistem yang komprehensif. Dengan memonitor parameter listrik, penting menyediakan data yang berguna untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan terkait listrik seperti ketidakseimbangan fasa, kerusakan insulasi, dan koneksi resistensi tinggi. Yang ketiga, termografi. Infrared termografi atau IRT dapat didefinisikan sebagai aplikasi instrumen deteksi inframerah untuk mengidentifikasi gambar suhu perbedaan termogram. Instrumen tes yang digunakan meliputi non-kontak, pengukuran thermal, length of sight, dan sistem pencitraan. Sedangkan untuk yang keempat adalah analisis partikel, pelumas, dan keausan. 3 alasan untuk melakukan ini jenis analisa adalah: 1. Untuk menilai kondisi keausan peralatan, untuk menilai kondisi pelumas, dan yang ketiga untuk menilai apakah pelumas terkontaminasi. Ujian ini digunakan untuk tujuan di atas akan tergantung pada faktor-faktor seperti biaya, sensitivitas, dan keakuratan hasil pengujian, dan konstruksi peralatan dan aplikasi. Untuk yang kelima, ultrasonik pasif atau udara. Fungsi perangkat ultrasonik udara dalam spektrum frekuensi 20 hingga 100 kHz dan heterodyne sinyal frekuensi tinggi ke tingkat yang dapat didengar sehingga operator dapat melakukannya, mendengar perubahan dalam kebisingan yang terkait dengan kebocoran, pembuangan corona, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, pendekatan PTI, pengujian non-destruktif. Teknik ini dapat menentukan sifat material dan kualitas pembuatan untuk suku cadang atau rakitan bernilai tinggi tanpa merusak produk
atau fungsinya. Biasanya pengujian tidak rusak adalah dipraktekkan ketika pendekatan seperti pengujian destruktif adalah penghalang biaya atau tidak efektif. Pengujian non-destruktif dikaitkan dengan pengelasan bagian tegangan tinggi besar seperti bejana tekan dan penopang struktural. Selain itu, kilang minyak dan pabrik kimia menggunakan metode NDT untuk memastikan integritas batas tekanan untuk sistem pengolahan zat volatil. Selanjutnya adalah pengukuran efektivitas program RCM indikator. Ketersediaan alat EA sama dengan HEA dibagi TH RP, yang dimana EH sama dengan ketersediaan peralatan, HEA jumlah jam setiap unit peralatan tersedia untuk beroperasi suatu kapasitas, THRP total jumlah jam selama periode pelaporan. Angka tolok ukur untuk metrik ini adalah 96%. Sedangkan untuk pengukuran efektivitas program RCM indikator, yaitu presentasi darurat sama dengan total jumlah jam kerja pada pekerjaan darurat dibagi jumlah total jam pekerja. Angka tolok ukur untuk indikator ini adalah 10% atau kurang. Dan untuk PTI indeks peralatan tertutup, persen dari peralatan kandidat yang dicakup oleh PTI sama dengan total jumlah item peralatan dalam program PTI dibagi dengan total jumlah kandidat peralatan untuk PTI. Angka tolok ukur untuk metrik ini adalah 100%. Dan kesalahan yang ditemukan dalam indeks survei termografik, yaitu persen kesalahan yang ditemukan dalam survei termograf sama dengan jumlah total kesalahan yang ditemukan dibagi dengan jumlah total perangkat yang disurvei. Sedangkan angka patokan untuk indeks ini adalah 3% atau kurang. Sedangkan untuk persetujuan pemeliharaan berlaku, presentasi perpanjangan waktu perawatan sama dengan total jumlah jam lembur pemeliharaan selama periode dibagi dengan jumlah total jam perawatan reguler selama periode. Untuk angka tolok ukur metrik ini adalah 5% atau kurang. Kesalahan ditemukan dalam indeks survei perangkap uap. Persentase kesalahan yang ditemukan dalam survei steam strap sama dengan jumlah total steam traps yang rusak ditemukan dibagi dengan jumlah total steam trap yang disurvei. Angka patokan untuk indeks ini adalah 10% atau kurang. Untuk indeks pemeliharaan reaktif PM atau PTI, presentasi pekerja PM atau PTI sama dengan total jam kerja PM atau PTI dibagi dengan total jam kerja pemeliharaan reaktif. Angka tolok ukur untuk metrik ini adalah 70%. Selanjutnya, indeks pemeliharaan reaktif PM atau PTI, yaitu persentase pekerjaan pemeliharaan reaktif sama dengan MHPP dibagi dengan MHR plus MHPP. Sedangkan untuk angka patokan, indeks ini adalah 30%. Jumlah persamaan 6,7 dan
6,8 adalah sama dengan unit 100%. Selanjutnya, indeks kerja darurat PM atau PTI, yaitu presentasi pekerjaan darurat untuk pekerjaan PTI dan PM sama dengan jumlah total jam kerja darurat dibagi dengan jumlah total jam kerja PTI dan PM. Untuk angka tolak ukur metrik ini adalah 20% atau kurang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan, saya mohon maaf dan saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.